Ada gabungan dari Selamat mahasiswa malam, Bu. yang malam-malam ya. Ada gabungan dari mahasiswa semester berapa tadi yang pagi tadi mestinya saya isi. Saya ada kegiatan di Semarang sehingga saya tawarkan kalau mau Jumat pagi jam setengah 8 atau malam ini ikut Zoom kelas RPL ya. Ada yang mau ikut Zoom ya. Selamat. Oke, silahkan aja, Bu. Ya, mudah-mudahan masih muat ini Zoom-nya ini ya. Muat, Bu. Muat kalau nggak muat di proses satu layar untuk 2 orang ya. 93, Bu. Iya, saya boncengan 3 ya naik kok aja. Oke, kita kuliah pada malam hari ini. Kita diskusi yuk, kita belajar bersama. Langsung saja saya mulai ya. Ya, Bu. Ini kita akan belajar bersama, belajar bersama, berdiskusi bersama tentang gerakan kerjasama dan instrumen pencegahan korupsi. Materi sudah saya share ya, jadi bisa disimak baik-baik. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas tentang upaya-upaya pemberantasan anti korupsi, terus dari itu kira-kira dalam upaya pemberantasan anti korupsi itu kan kita sudah menggunakan bagaimana dilatar belakangi kondisi negara ya, kondisi negara Indonesia. Di Indonesia ada 2 metode yang dijalankan yaitu penal dan non penal. Nah, kemudian dalam membangun gerakan anti korupsi ya atau memberantas anti korupsi seperti kata Pak Mahfud itu mengatakan korupsi itu diberantas, korupsi itu dicegah itu seumur hidup. Nah, itu sudah disampaikan seperti itu. Artinya bahwa kalau kita lihat dari tindak pidana korupsi itu kita nggak yakin bahwa korupsi itu akan hilang, tetapi minimal ya, minimal korupsi itu sedikit demi sedikit dikurangi dengan cara diberantas, dengan cara dicegah ya apapun yang terjadi. Karena kita juga tidak bisa menjamin seseorang itu mempunyai budaya sehat anti korupsi, tidak ada yang menjamin. Tapi barista yakin bahwa mahasiswa UNW itu apapun yang terjadi 5 tahun ke depan ada yang menjadi pejabat ya, 10 tahun ke depan ada yang menjadi penyelenggara negara, harus bisa memberikan jaminan, harus bisa memberikan kepastian tidak melakukan perbuatan korupsi gitu ya, apapun bentuknya itu. Jadi saya yakin mahasiswa UNB akan menjadi generasi of change bagi negara Indonesia. Oke, yuk. Gerakan dan kerjasama internasional pencegahan korupsi. Jadi ada satu kerjasama internasional ya yang dibangun oleh negara Indonesia dalam rangka bagaimana nanti pola-pola ke depan untuk mencegah atau untuk mengatasi atau bagaimana model yang tepat diterapkan di Indonesia untuk memberantas anti korupsi. Nah, kalau disampaikan korupsi tidak akan berakhir sampai seumur hidup. Berarti diperlukan model-model terbaru, diperlukan pembaharuan-pembaharuan, revisi-revisi terus-menerus, yang mana itu menjadi satu titik akhirnya nanti korupsi itu akan selesai, akan habis ya. Indonesia sudah menjadi anggota PBB ya. PBB juga konsen nih. Konsen di dalam pemberantasan anti korupsi. Salah satu tema yang dibahas di dalam PBB adalah bagaimana korupsi itu menjadi ancaman seluruh dunia. Korupsi itu menjadi satu penyakit di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia ya. Setiap 5 tahun PBB itu menyelenggarakan kongres tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap penjahat atau United Nations Congress of Prevention of Crime and Treatment of Offenders, di mana kalau kita lihat kongres pertama itu diadakan 955 dan sampai sekarang setiap 5 tahun diselenggarakan. Pemberantasan korupsi yang dilakukan menurut Kongres PBB ya, bahwa harus dengan pendekatan multidisiplin. Pendekatan multidisiplin itu artinya apa? Tidak hanya kepada satu ilmu saja. Tidak hanya kepada satu kajian saja, tetapi itu harus dengan berbagai macam kajian. Kalau kita lihat dari misalnya represif
represif, dilakukan penindakan, dilakukan OTT, kemudian diproses di KPK, diproses di kepolisian, diproses di kejaksaan, sampai di sidang pengadilan. Itu adalah kajian dari ilmu pidana. Kemudian bagaimana dari kajian ilmu psikologi seseorang? Apa sih yang membuat seseorang itu melakukan tindak pidana korupsi? Oh, ternyata dari psikologis itu perlu yang namanya budaya moral, ya, psikologis. Seseorang kalau ditanamkan psikologis bahwa moralitas, etika, ya, dalam kehidupan itu sangat penting. Nah, kemudian bagaimana dalam ilmu agama bahwa mencuri itu adalah dosa. Kalau seorang misalnya di kampung nih ada pencuri ayam, tentu dia tidak dibutuhkan satu bentuk intelektual. Dia tidak memerlukan hard skill. Tapi kalau ada pencurian yang dilakukan oleh pejabat, ada pencurian yang dilakukan oleh orang yang punya gelar intelektual minimal sarjana, berarti ini harus sesuatu yang beda. Oh, berarti kalau dari agama yang dipegang itu atau agama yang dianut itu belum memberikan landasan yang kuat. Bagaimana supaya agama itu menjadi satu landasan bahwa jangan mencuri deh. Ya, kalau kita mencuri orang yang intelektual, apakah kita mau disamakan dengan tukang becak misalnya ya? Atau kita disamakan dengan orang-orang yang selalu berada di tempat gelap, kemudian mencegat, ya? Apakah kita mau disamakan seperti itu? Nah, tentu diperbandingkan seperti itu tidak mau. Kemudian dari ilmu kekerabatan misalnya, dari ilmu budaya sosiologis. Ketika orang sosiologis itu kan hidup kemasyarakatan. Ketika kita berada dalam satu perbuatan korupsi, kemudian dipakai rompi oranye, kemudian ditayangkan di televisi, ditayangkan di media sosial, apakah dampak sosiologis itu hanya berdampak kepada diri kita? Apakah tidak berdampak kepada keluarga kita? Apakah tidak berdampak kepada keluarga kita? Jadi kemudian ketika orang melakukan korupsi, apa sih yang dicari? Oh, ternyata dia mencari ekonomi yang lebih besar. Berarti ada satu kajian dari ilmu ekonomi. Kenapa orang itu menjadi sangat dominan dengan ekonomi yang ingin kaya dalam mendadak. Nah, inilah yang memberikan satu parameter bahwa dalam pemberantasan korupsi itu, PBB mengatakan itu perlu dilakukan dengan multidisiplin ilmu. Tidak hanya kepada satu ilmu saja. Tidak hanya kepada ilmu pidana saja, tidak. Berbagai ilmu-ilmu yang dilakukan disiplin ilmu di situ bagaimana berperan aktif untuk menyadarkan, untuk membuat satu budaya bahwa korupsi itu adalah mencuri. Masa kita mau disamakan dengan orang-orang yang di pinggiran itu yang mencuri untuk makan, mencuri untuk foya-foya. Apakah kita mau disamakan dengan itu? Tentu eman-eman ya, sarjana kita, eman-eman jabatan kita. Nah, ini yang harus selalu dikedepankan kepada generasi-generasi yang akan datang. Kemudian ada Bank World, nah Bank Dunia atau World Bank. World Bank ini juga menjadi bagian yang konsen. Nah, bagaimana dengan negara-negara yang ikut andil di dalam atau negara-negara yang menjadi bagian dari organisasi Bank Dunia ini? Yang kalau dalam bahasa umumnya Bank Dunia itu ya seperti kayak IMF lah ya. Negara yang terpuruk akibat ekonomi, dia akan membantu dengan memberikan bantuan suntikan dana dalam bentuk pinjaman. Jadi negara yang dirongrong oleh ekonomi karena banyaknya tindak pidana korupsi, pasti itu akan, kalau kita katakan rugi, ini dagang rugi. Yang mestinya uang dikeluarkan, kalau itu dibelanjakan dengan tuntas, kemudian berhasil baik, kemudian berdampak baik, kita akan mendapatkan feedback. Tetapi ternyata ketika itu dikorupsi, barangnya jadi aja tidak, apa meneh sempat dijual, ibaratnya kan begitu. Rugi bandar itu namanya. Kita bayangkan seperti kasus Hambalang. Apa yang terjadi? Berapa itu uang yang dikeluarkan? Akhirnya bangunannya jadi rumah hantu. Ini belum lagi BTS nih. Berapa triliun itu yang sudah dikeluarkan? Apa yang terjadi?
jaringan telekomunikasi yang mestinya diperbarui dengan jaringan yang lebih lebih canggih, kemudian mampu menyampai kepada pelosok, tapi akhirnya kandas. Nah, dengan kondisi yang demikian ini baru kita lihat nih, kalau kita kalkulasi seluruh Indonesia, kira-kira Indonesia tuh udah rugi berapa? Padahal yang namanya penyelenggaraan negara, pembangunan itu harus terus berjalan, nggak berhenti. Akhirnya apa? Dari Bank Dunia itu memberikan bantuan kepada negara-negara yang terdampak kepada korupsi. Nah, kemudian ada OECD atau Organization of Economic Cooperation and Development. Setelah ditemui kegagalan dalam kesepakatan konvensi PBB, OECD didukung oleh PBB mengambil langkah baru yaitu Working Group and Burberry and International Business Transaction yang didirikan pada 1989. Kegiatan ini tujuannya adalah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana suap. Jadi di masa lalu, tindak pidana suap itu belum masuk di dalam undang-undang korupsi. Kalau kita bicara undang-undang KUHP waktu dulu, itu hanya bagaimana menyelenggarakan pemerintahan yang kemudian mengambil uang menimbulkan kerugian negara. Belum masuk tindak pidana suap. Nah, tindak pidana suap ini kita dapat setelah Indonesia bergabung dengan OECD. Oh, ternyata korupsi itu tidak hanya mengambil uang yang seharusnya digunakan untuk belanja negara, yang seharusnya untuk pembangunan, tidak hanya seperti itu. Ternyata korupsi itu malah lebih banyak dilakukan adanya suap, adanya gratifikasi. Sehingga bagaimana dirumuskan tindak pidana suap itu menjadi salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Sehingga di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, masuklah tindak pidana suap itu di dalamnya. Kemudian ada masyarakat Uni Eropa. Di Eropa gerakan pemberantasan korupsi dimulai sekitar tahun 96. Nah, kemudian sampai di 98 dibentuklah GRESO ya, The Group of State Against of Corruption, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas negara anggota memberantas korupsi. Kemudian negara Eropa mengadopsi the Criminal Law Convention on Corruption, the Civil Law Convention on Corruption, and Model of Conduct of Public Officer. Nah, ketika Indonesia melakukan atau meratifikasi atau ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan seperti itu, apa yang ditemukan? Menemukan model-model baru. Kalau kita lihat kenapa sih sampai ada OTT? Lah dikira OTT ki mak bebenduk muncul dewe, enggak. OTT ini adalah bagian dari bagaimana Indonesia itu belajar dengan negara lain. Bagaimana Indonesia bisa belajar dengan negara lain yang ikut dalam aktif di dalam anggota-anggota yang ada. Kemudian instrumen internasional pencegahan korupsi ya, dulu dimulai dengan adanya United Nations Convention Against Corruption yang ditandatangani oleh 140 negara dan diratifikasi oleh 180 negara termasuk Indonesia ya. Instrumen internasional United Nations Convention Against Corruption atau UNCAT. Nah, konvensi ini menetapkan kerangka hukum global melalui langkah pencegahan, tindakan penegakan hukum dan pemulihan aset ya. Materi yang diatur dalam konvensi ini, masalah pencegahan, kebijakan, kerjasama internasional, kemudian pengembalian aset hasil korupsi. Jadi kalau di Indonesia sekarang muncul undang-undang bagaimana cara mengembalikan aset korupsi, ini adalah berasal dari United Nations Convention Against Corruption. Kalau kita kenal di Indonesia perkembangannya pengembalian aset itu yang dikenal dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang ya. Jadi kalau kita melihat korupsi ternyata dideteksi. Oh, mereka yang korupsi ya, mereka yang korupsi di mana sih mereka menyimpan hasil asetnya? Apakah mereka menyimpan hasil aset korupsi itu hanya masukkan di bank, dipikir lagi, dimasukkan di bank. Apakah pejabat negara itu setiap tahun kan membuat LHKPN? Kalau itu dimasukkan di bank, pasti akan terdeteksi. Oh, pikir lagi, ini di mana? Oh, ternyata banyak aset yang disembunyikan. Nah, aset yang disembunyikan ini dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk uang, apakah dalam bentuk barang, atau masih dalam bentuk yang lain? Nah, ini mulai ditelusuri.
oh ternyata aset yang disembunyikan itu dalam berbagai bentuk. Hanya saja aset yang disembunyikan itu disamarkan. Disamarkan artinya apa? Tidak dapat dideteksi dengan mudah. Kenapa tidak dapat dideteksi dengan mudah? Karena dialihkan atas nama orang lain. Nah, bagaimana cara mengembalikan aset-aset yang seperti itu? Akhirnya muncullah dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Aset yang dialihkan itu harus dalam bentuk tindak pidana pencucian uang. Akhirnya tindak pidana pencucian uang itu sebagai alat atau kriminalisasi atau kebijakan di Indonesia untuk menarik, untuk mengembalikan aset hasil korupsi ya. Oke, nanti kita bahas sendiri tentang pengembalian aset itu ya. Oke, masalah pencegahan nih, masalah pencegahan salah satunya dengan pembentukan Badan Anti Korupsi, meningkatkan transparansi ya, kemarin sudah sedikit Bu Arista bahas, walaupun dalam prakteknya itu ternyata juga belum maksimal kenyataannya, tetapi langkah pencegahan ya, kita normatif bahwa langkah pencegahan itu adalah satu, pembentukan Badan Anti Korupsi, sudah dibentuk adanya KPK. Kemudian transparansi dalam pembiayaan kampanye, setiap calon konsetan untuk pemilu itu diwajibkan untuk melapor harta kekayaannya. Walaupun saya yakin juga yang dilaporkan itu enggak jujur-jujur banget, pasti ada yang disembunyikan ya kan, karena kaitannya kenapa aset ada yang disembunyikan? Ya karena ada tanggung jawab membayar pajak, lari ke situ. Kemudian ada promosi efisiensi, rekrutmen penerimaan pelayanan publik. Sekarang Indonesia sudah menggunakan moda yang menggunakan apa ya itu kalau dibilang menggunakan online ya, misalnya penerimaan CPNS sudah diumumkan, syaratnya sekian, tanggal untuk apa ini kualifikasi administrasi mulai tanggal sekian, kemudian ujiannya sekian, yang lulus kemudian diberitakan, kemudian ada tes wawancara. Artinya segala sesuatu baik itu dalam penerimaan CPNS maupun dalam pengadaan barang dibuat bagaimana supaya transparansi, bagaimana supaya publik itu bisa mengetahui, bagaimana publik itu bisa mengawasi ya. Kemudian adanya kode etik bagi pelayan publik. Tentu yang sudah menjadi PNS atau ASN atau penyelenggara negara pasti sudah mempunyai atau menandatangani yang disebut kode etik profesi ya, pelayanan publik itu pasti ada, di mana biasanya dalam bentuk fakta integritas, yang itu tujuannya adalah apa? Dengan menandatangani fakta integritas itu berarti menjamin bahwa Anda sudah solid, Anda sudah yakinkan diri, Anda sudah yakinkan kepada negara, Anda sudah yakinkan kepada lingkungan pekerjaan Anda bahwa Anda tidak melakukan korupsi. Tapi dalam prakteknya ya masih ada yang korupsi lah tadi kan. Balik lagi, tidak mudah membangun budaya anti korupsi. Kemudian ada penerapan tindakan indisipliner. Kalau memang ketahuan ya pasti ada sanksi. Kemudian dibuatnya persyaratan khusus terutama sektor publik yang sangat rawan seperti badan peradilan dan sektor pengadaan publik. Pengadaan barang dan jasa itu kan sekarang ada sertifikatnya ya. Kemudian prosesnya juga nggak mudah itu. Barista mengalami, barista ujian aja susahnya setengah mati. Kemudian promosi dan pemberlakuan standar pelayanan publik. Upaya keikutsertaan dari seluruh komponen masyarakat. Nah, masyarakat diberdayakan supaya apa? Ikut mengawasi. Kemudian seruan negara untuk aktif mempromosikan keterlibatan organisasi non-pemerintah LSM yang berbasis masyarakat serta unsur lain dari civil society. Jadi ketika saya sudah memberikan banyak hal tentang pendidikan anti korupsi, harapannya apa? Mahasiswa yang ada di depan saya menguasai, kemudian memahami, kemudian mengimplementasikan. Dan tidak kalah pentingnya, menyampaikan, menyuarakan, mengajak yang ada di sekitarnya, yang ada di depannya, ada di belakangnya, diajak, yuk kita jangan korupsi. Nah harapannya seperti itu.
Kemudian peningkatan kesadaran masyarakat termasuk dampak buruk korupsi. Nah, dampak buruk korupsi itu seperti apa? Pasti kita sudah bisa membayangkan, ngeri. Tapi kembali lagi, kapok opo ora, kan begitu ya. Kemudian kriminalisasi. Kriminalisasi itu artinya terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat. Tindak pidana korupsi termasuk mengembangkan peraturan perundang-undangan. Semakin lama kejahatan korupsi, semakin pintar. Nah, berarti undang-undangnya harus direvisi kembali, undang-undangnya harus diperkuat kembali, ya. Tidak hanya terhadap penyuapan atau penggelapan dana publik, tetapi juga dalam bidang perdagangan, termasuk penyembunyian dan pencucian uang. Sudah mengatakan korupsi itu harusnya dimiskinkan dong. Nah, suara rakyat seperti itu. Oke, bagaimana model memiskinkannya? Yaitu dengan pengembalian aset hasil korupsi, ya, menandatangani konvensi, menyediakan aturan serta prosedur guna mengembalikan kekayaan tersebut, termasuk aturan dan prosedur menyangkut hukum dan rahasia perbankan. Bahkan di perbankan sekarang PPATK, begitu ada transaksi yang mencurigakan, selalu berkoordinasi dengan KPK, selalu berkoordinasi dengan kejaksaan, dengan kepolisian, bahwa ada indikasi transaksi merugikan. Misalnya ada seorang PNS, golongannya masih 2A, tapi kok itu rekeningnya selalu menerima transferan dana ya. Nah, kemudian transferan dana kok mencurigakan, kalau golongan 2A itu gajinya berapa ya? Kalau dia mampu nabung tuh berapa ya? Kalau setiap bulan dia terima transferan dana itu kalau dijumlah hampir 2 miliar, 3 miliar. Nah, ini berarti ada sesuatu yang mencurigakan. Apakah itu memang hasil dari usahanya atau itu hasil dari sesuatu yang memang menjadi satu indikasi bahwa itu adalah rekening yang digunakan untuk menampung, ya, dana-dana yang masuk kelompok tindak pidana korupsi. Apakah itu suap, apakah itu gratifikasi, ya. Kemudian kerjasama internasional. Negara bersepakat untuk memberikan bantuan hukum timbal balik. Jadi kerjasama nasional, baik itu dalam bentuk bilateral, baik itu dalam bentuk multilateral, itu adalah sebagai satu bentuk, satu langkah ketika ada koruptor yang melarikan diri. Nah, kita punya bilateral, misalnya dengan Singapura. Kemudian kita punya bilateral dengan Australia, kita punya bilateral dengan Amerika misalnya. Maka akan dibuat satu red notes, ya, satu pemberitahuan bahwa ada koruptor atau ada seseorang yang melakukan tindak pidana yang melarikan diri dari Indonesia dengan ciri seperti ini A, B, C, D. Mohon diinfokan ketika ada terdeteksi di negara saudara. Jadi istilahnya kayak wanted, ya, istilahnya dicari, buronan. Nah, itu wanted. Nah, begitu ternyata dia terdeteksi di satu negara tertentu, maka negara tersebut akan menginformasikan yang kalian cari ada di sini. Nah, itu bisa ditangkap. Kemudian juga bisa misalnya ada aset yang dialihkan ke negara lain, disembunyikan di negara lain, maka bisa bekerja sama untuk menginformasikan sehingga aset-aset tersebut bisa ditarik kembali ke Indonesia. Nah, kemudian bagaimana peran di Indonesia? Dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006, ya, jadi bantuan timbal balik ini ada diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2006 menjadi pedoman untuk melaksanakan perjanjian bantuan hukum timbal balik dengan negara asing, ya, mengidentifikasi, mencari orang, mendapatkan pernyataan bentuk lainnya, ya, silahkan dibaca sendiri. Yang intinya adalah negara yang mempunyai hubungan baik itu bilateral maupun multilateral mempunyai tanggung jawab untuk menginformasikan. Demikian juga dengan misalnya ada wanted atau ada buronan dari luar negeri yang datang ke Indonesia. Sama, ketika dia ternyata sebagai pelaku tindak pidana, maka itu bisa menjadi satu hubungan yang saling menguntungkan di kedua belah pihak. Kalau kita lihat contoh kasus Fedi Pratama, ya, yang kasus narkoba itu ada join penegakan hukum, ya. Di situ ada Indonesia,
ada Thailand, kemudian ada Malaysia, saling menginformasikan mengenai kejahatan yang mereka lakukan yang melibatkan di negara masing-masing. Dan kenapa itu bisa menjadi seperti itu? Nah, itu bagian dari adanya hubungan timbal balik antara Indonesia dengan Malaysia dan dengan Thailand. Kemudian perjanjian multilateral dilahirkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2008 tentang pengesahan Treaty of Mutual Legal Assistance of Criminal, perjanjian tentang timbal balik dalam masalah pidana untuk kawasan ASEAN ya. Perjanjian bilateral, beberapa perjanjian tentang ekstradisi dengan Australia, REC, Korea dan sebagainya. Indonesia selalu belajar dari negara lain. Ya, ada di India nih. Bahwa di India terjadi korupsi. Ternyata di India itu korupsinya karena kebutuhan, karena keserakahan, ya. Kira-kira di Indonesia apakah seperti itu? Nah, kemudian ternyata iya, neng Indonesia itu mbok wis ndek duit, ijik butuh duit oke terus. Wis ndek duit oke, ijik kurang akeh terus ya, masih kurang banyak gitu. Kemudian itu kan sebagai satu wujud bahwa bisa disimpulkan orang tersebut adalah serakah. Kemudian minimnya role model atau pemimpin yang dapat dijadikan panutan. Seringkali kita melihat pemimpin kita yang di atas. Bahkan seringkali pemimpin yang di atas ngajak korupsi. Nah, ini yang jelek lagi ya. Udah diaturlah sedemikian rupa yang penting aman lah. Itu kan bahasa ngejak korupsi. Nah, ini repot lagi kalau seperti itu. Ya nggak ada panutan pemimpin. Ya akhirnya anak buahnya ya melu-melu korupsi kabeh. Melahirkan generasi-generasi korupsi. Kemudian kurangnya langkah konkret pemberantasan korupsi. Masih dinilai korupsi pemberantasannya masih tumpul di atas, tajam ke bawah. Seringkali korupsi itu tidak tuntas, ya. Seringkali masyarakat menilai, kenapa sih yang dihadapkan di pengadilan kok anak buah, kenapa pimpinannya ra digowo, kenapa ini dilindungi, kenapa itu dilindungi. Nah, kemudian lambatnya mekanisme investigasi. Seringkali terjadi pula investigasi yang lambat. Kalau sekarang netizen sudah ramai. Kenapa sudah digeledah? Kenapa Pak Mahfud MD sudah mengatakan YSL tersangka? Kenapa sampai sekarang KPK nggak berani menetapkan Pak YSL sebagai tersangka? Nah, rame ya ini. Kemudian perilaku sosial yang toleran terhadap korupsi. Kita seringkali tidak menyadari bahwa sikap kita itu terlalu lunak kepada para koruptor. Kalau barista seneng nih ada koruptor nih, netizen udah ramai, udah riuh, wah mengatakan apapun. Seharusnya seperti itu. Bahkan kalau ketahui kebetulan yang menjadi calon tersangka atau yang menjadi tersangka itu ada di lingkungan sekitar kita, udah nggak usah diajak omong, udah diajak ketemu minggir aja, diajak duduk jangan mau. Nah ini sanksi sosial ini sangat kejam loh. Ini yang seringkali kita lupakan. Kita abai terhadap hal-hal seperti itu. Dalam lingkungan, walaupun kita tahu bahwa dia itu koruptor, walaupun kita tahu bahwa dia itu tersangka, tapi kita itu masih baik. Bapak, monggo Bapak duduk depan Bapak. Oh, lu koruptor kan lu ngarep. Koruptor rasa dikei kursi, woi kon ngadeg. Nah, kita berani nggak seperti itu? Nah, kita tuh masih toleran sehingga mereka-mereka itu ya masih nyaman lah. Nah, kalau kita diberi sanksi sosial, masyarakat berani memberikan sanksi sosial tegas seperti itu, ya pasti mereka, aduh nggak enak ya ternyata jadi koruptor, apapun itu. Saya masih punya duit banyak, tapi ternyata di masyarakat saya sudah tidak diperlakukan atau dihargai martabat saya misalnya. Itu menjadi satu langkah yang pertimbangan bahwa sangat menyedihkan. Tapi kalau misalnya perilaku sosial kita tuh masih toleran banget, masih baik, mereka lupa bahwa mereka itu koruptor. Ya, itu yang masih minim di Indonesia, masih minim di lingkungan masyarakat kita. Sehingga rasa jera, jadi rasa jera itu tidak hanya jera terhadap punishment atau sanksi yang diberikan oleh pemerintah atau oleh negara. Sanksi itu kan satu bentuk penjatuhan pidana dari undang-undang pidana. Tetapi sanksi sosial itu perlu. Ilmu sosial itu perlu. Kalau perlu nggak usah yang koruptor, keluarganya aja. Kita dekati jangan mau, diajak omong nggak mau. Wah, keluarganya sakit.
Nah, terus kenapa nggak mau? Ya Bu, maaf ya Bu. Terus terang kita tuh kok jadi gimana sama Ibu? Kan itu bapaknya, itu kan saudaranya ternyata korupsi. Aduh, kenapa sih Bu? Kok nggak cinta tanah air? Ah, kita masih bisa ngomong kayak gitu. Ya maaf ya Bu, kita rasanya gimana aja. Jangan-jangan Ibu juga ini ya. Ah, udah gitu aja. Mereka akan jerah. Tapi kita nggak berani mengatakan seperti itu. Bahkan bahkan kalau mereka masih bisa menjadi donatur yang banyak, memberikan uang yang banyak untuk sumbangan, ya masih disubyek-subyek, masih dihormati. Nah, aku ya moh wis jarke, woi koruptor tidak dihormati. Nah, coba begitu aja, berani nggak kita? Nah, ini kelemahan-kelemahan ya pencegahan yang sering kali kita harus belajar dari negara lain yang sudah melakukan. Nah, Indonesia dan India itu sama-sama negara berkembang ya, berhasil menaikkan peringkat negaranya sampai pada posisi yang cukup baik. Kemudian ada kesamaan KPK ya dengan ICAT di Hong Kong pada sistem perekrutan pemimpin komisioner ya, walaupun sekarang pemimpin KPK lagi disorot ya, lagi menjadi hot issue ya ini. Nah, dari perkembangan itu tentu atau dari belajar dari negara lain, dari keaktifan Indonesia di pertemuan-pertemuan yang diadakan baik tingkat ASEAN maupun tingkat dunia, yang semua merasakan bagaimana tidak mudahnya memberantas tindak pidana korupsi, sehingga ini saling bertukar, ya, saling belajar. Oh, kamu sudah berhasil membangun budaya anti korupsi, gimana caranya nih? Nah, dibuatlah model, dibuatlah langkah-langkah konkret gitu. Nah, itu upaya ya instrumen internasional yang digunakan dalam perkembangan pemberantasan korupsi di Indonesia. Sampai sini ada yang bertanya tidak? Kalau tidak, saya lanjutkan kepada pengembalian uang hasil korupsi. Ki materi ini rada oke, papat materi tapi sebenarnya inti-intinya aja yang saya sampaikan. Yang lain silahkan nanti dibaca sendiri ya materinya supaya lebih lengkap. Tadi salah satu dari UNCAT adalah pengembalian uang hasil korupsi. Sudah Barista singgung bagaimana pengembalian hasil korupsi. Modus yang digunakan oleh pelaku korupsi adalah menyembunyikan aset. Menyembunyikan aset, menyamarkan aset, mengalihkan aset, wah macam-macam caranya ya. Tetapi di dalam undang-undang ya kita mengatakan bahwa bagaimana cara supaya aset-aset yang disembunyikan itu bisa dikembalikan. Nah, kerugian negara itu apa sih yang dimaksud kerugian negara? Apakah kerugian negara itu dalam bentuk uang yang mestinya dibelanjakan atau uang yang dikurangi ya? Menurut Theodore M. merumuskan ada 5 penghitungan kerugian negara. Kerugian keuangan negara seluruhnya, ada selisih antara keuangan negara yang menyebar, harga kontrak dengan nilai selisih keuangan negara, kemudian penerimaan yang menjadi hak negara tetapi tidak disetorkan kepada kas negara, kemudian pengeluaran yang tidak sesuai dengan anggaran digunakan untuk kepentingan pribadi ya atau pihak-pihak tertentu nih. Pengembalian aset atas kerugian negara. Nah, pengembalian aset. Kalau kita mengatakan bahwa aset itu apa sih, Bu? Aset negara ki opo toh? Aset di sini adalah sebagai setiap keuntungan yang bersifat ekonomis ya, yang berasal dari hasil tindak pidana, termasuk harta kekayaan yang apapun bentuknya, baik itu berkaitan dengan benda bergerak atau tidak bergerak, benda berwujud atau tidak berwujud, dokumen hukum atau merupakan alat bukti apapun yang berkaitan dengan harta kekayaan tersebut. Pengembalian aset ya di dalam pasal 1, aset yang diperoleh yang diduga berasal dari tindak pidana. Jadi kalau aset itu baik itu barang bergerak, baik tidak bergerak. Jadi kalau kita lihat misalnya aset Pak YSL ya, dilihat atau asetnya Pak sampai itu presiden yang paling kaya itu, calon presiden itu Pak Prabowo, wah, sampai 2 triliun itu ya. Asetnya oke banget itu. Dia mengatakan asetnya saya banyak barang yang harta yang tidak bergerak. Nah, kalau mengatakan aset yang bergerak, tidak bergerak, yang setara kas, apapun bentuknya itu yang mempunyai nilai uang itu adalah aset yang punya nilai uang, tapi yang dimiliki oleh orang tersebut itu adalah aset. Nah, aset tindak pidana di sini adalah aset yang diperoleh
atau diduga berasal dari tindak pidana, apapun itu bentuknya. Ya. Kemudian kekayaan yang tidak wajar yang dipersamakan dengan aset tindak pidana. Jadi kalau tadi misalnya seorang supir golongan 2A, masa tabungannya kok 5 miliar. Dia nggak punya, terdeteksi nggak punya usaha apa-apa. Duitnya sopo, kok setiap bulan menerima pengiriman transferan uang segitu banyak. Wah, ini bisa diduga, patut diduga ya. Kemudian merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya yang berakibat pada kepentingan publik. Kemudian pengelolaan informasi merupakan satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Nah, pengembalian kalau kita sudah tahu aset hasil korupsi adalah aset yang berasal dari tindak pidana. Tindak pidana di sini adalah tindak pidana korupsi. Nah, bagaimana mengembalikan aset ya yang sudah dikuasai oleh pelaku korupsi? Di dalam pasal 4 ya, Undang-Undang Nomor 199 ini disebutkan pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana. Jadi seandainya ada seseorang yang melakukan tindak pidana, kemudian asetnya dicari, ditemukan, ditarik kembali, bukan berarti bahwa dia sudah tidak dapat disangka atau dia tidak dapat dipidana melakukan tindak pidana korupsi. Tetap dia dipidana. Itu tidak menghapuskan, hanya mengurangkan penghukumannya saja, ya. Pengembalian aset itu melalui proses penyitaan. Nah, nanti disita ya, kemudian dirampas. Kemudian di samping menjatuhkan pidana pokok ada pidana tambahan. Kalau di korupsi itu kan ada pidana tambahan. Pidana pokok 20 tahun, pidana tambahan, kemudian mengembalikan kerugian negara sejumlah 300 miliar. Misalnya kalau tidak dapat mengembalikan negara akan diganti dengan penjatuhan pidana 2 tahun misalnya. Kemudian ada pembayaran denda, misalkan begitu. Nah, kalau itu dipenuhi semua, maka dia berhak untuk mendapatkan remisi. Jadi khusus karena ini tindak pidana korupsi disebut kejahatan extraordinary crime, maka penindakannya harus dengan cara extraordinary crime. Maksudnya apa? Ya berbeda dengan tindak pidana yang lain. Jadi kalau mereka tidak mau mengembalikan kerugian negara, jangan harap mereka bisa mendapatkan remisi. Nggak dapat. Jadi kalau misalnya di total dia harus menjalani hukuman pidana penjara selama 25 tahun, ya udah 25 tahun itu harus dijalani ya. Kemudian menggunakan pidana kumulatif, pidana penjara, pidana denda ya, tadi harus mengembalikan. Pengembalian aset hasil korupsi secara sukarela menjadi alasan bagi hakim untuk mengurangi hukuman. Jadi bukan menghilangkan hukuman. Nah, jalur pidana dengan penyitaan, dengan pemblokiran, kemudian dengan pembekuan. Jadi kalau aset-aset yang diduga itu hasil tindak pidana, untuk sementara harus dibekukan, untuk sementara harus disita, untuk sementara harus diblokir, sampai bisa terbukti apakah betul itu hasil tindak pidana atau tidak. Nah, bagaimana bisa membetulkan bahwa itu hasil tindak pidana atau tidak? Maka yang memiliki aset itu harus membuktikan. Sepanjang dia tidak bisa membuktikan bahwa aset itu bukan hasil pidana, maka tetap akan ditarik oleh negara menjadi aset negara. Harus tetap ditarik. Nah, jalur perdata bagaimana? Ada jalur perdata juga. Jadi jalur perdata itu dengan cara menggugat. Jadi kalau kalian lihat di pengadilan, di kejaksaan itu, ada disebut pengacara negara. Nah, pengacara negara itu tugasnya gugat. Misalnya terdakwa ini meninggal, belum sampai ada putusan pengadilan, tapi sudah dilihat ada aset yang dikuasai, ada kerugian yang dia jalankan karena perbuatan korupsi, maka jaksa negara ini bisa menggugat secara perdata. Kalau meninggal gugatnya siapa, Bu? Ya kepada ahli
warisnya. Jadi kalau kita lihat pengembalian aset korupsi baik melalui jalur pidana maupun jalur perdata itu dilakukan semuanya. Jadi kalau dikira, loh Bu, kenapa korupsi nggak dimiskinkan? Lu wis ono aturane dan itu sudah dijalankan. Sudah mulai diberlakukan seperti itu di Indonesia ya. Kemudian strategi gugatan perdata ya, gugatan pasti tujuannya adalah untuk mendapatkan supaya aset itu kembali. Gugatan perdata pengembalian kerugian keuangan negara setelah dilakukan penyidikan. Nah, setelah dilakukan penyidikan, kemudian gugatan perdata disebabkan adanya putusan bebas, sedangkan secara nyata ada kerugian negara. Jadi walaupun dia diputus bebas, tapi ternyata ada kerugian negara, yuk balik ke dijaluk meneh ya. Gugatan perdata dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan. Kemudian gugatan perdata dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan sidang. Jadi artinya walaupun dia meninggal di penyidikan, dia meninggal di penuntutan, dia meninggal di persidangan, ya tetap aset itu harus ditarik kembali. Uang kerugian negara harus diminta kembali. Gugatan perdata terhadap tindak pidana telah mempunyai kekuatan hukum tetap, apalagi kalau sudah diputus pengadilan. Kemudian ada pidana tambahan yang belum dibayar. Dan tambahan tadi ya mengganti kerugian. Kalau kita lihat sebagai kasus Angelina Sondah itu, dia ada gugatan untuk dia ada pidana tambahan untuk mengembalikan kerugian, tapi dia tidak mengembalikan kerugian tersebut sehingga dia tidak mendapatkan remisi sama sekali. Beda dengan Setia Novanto ya. Setia Novanto itu mengembalikan kerugian itu. Jadi kemungkinan dia akan keluar lebih cepat itu sangat dimungkinkan karena dia akan mendapatkan remisi-remisi atau pengurangan hukuman ya. Remisi itu atau pengurangan hukuman yang nanti bisa diberikan pada saat-saat tertentu, misalnya hari besar nasional, kemudian hari raya ya, itu bisa diberikan kalau kemudian dia berkelakuan baik sehingga dengan pemberian remisi itu dapat mengurangi penjatuhan pidana sehingga mereka dapat keluar lebih cepat dari pidana yang dijatuhkan. Biasanya remisi setelah itu dia akan mendapatkan pembebasan bersyarat 2/3 dari tuntutan dari penjatuhan pidana seluruh. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan lagi. Masih ada 2 materi, saya persingkat aja. Yang selanjutnya bisa dibaca. Kalau ada pertanyaan, yuk. Bu Arista, pertemuannya ki ping piro cah? Itu yang reguler tuh kayaknya ada tugas ya. Besok minggu depan deh, semoga Barista bisa luring. Yuk, ini Barista masih ada pertemuan berapa kali lagi, Mbak? Si Pen. Mbak Sipannya ono pura? Masih ada 1 kali lagi, Bu. Sekali lagi ya. Tanggal 17. Oke, 1 kali lagi berarti kita bicara tentang penentuan peraturan perundang-undangan. Oke, saya lanjut ya. Jadi dalam pencegahan korupsi, tadi disebut salah satunya adalah bagaimana mengoptimalkan peran serta masyarakat. Masyarakat itu siapa? Ya saya, ya semua, ya mahasiswa. Kemudian orang-orang di sekitar itu adalah masyarakat. Dengan adanya pengaduan, dengan adanya penghargaan, dan diberikan perlindungan hukum. Jadi kalau kita lihat sekarang, OTT yang dilakukan KPK, operasi tangkap tangan, atau laporan-laporan yang ada di kepolisian, di kejaksaan, itu seringkali menggunakan kata pengaduan masyarakat. Masyarakatnya siapa? Seringkali pengaduan masyarakat itu tidak disebutkan. Dia dilindungi, ya. Pengaduan ini dilindungi supaya apa? Supaya tidak mendapatkan ancaman balik. Supaya tidak mendapatkan teror dari yang dilaporkan. Nah, ini salah satu bentuk perlindungan negara kepada masyarakat yang mau melaporkan dugaan tindak pidana korupsi. Kemudian masyarakat yang mau melaporkan dugaan tindak pidana korupsi atau masyarakat yang punya effort besar terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi,
jika pengaduannya kemudian ditindaklanjuti, ketika mengadu itu kan pasti harus disertai kronologis, alat bukti. Nah, jika ternyata itu terbukti, maka masyarakat yang mengadu ini akan diberikan penghargaan. Untuk penghargaan. Sehingga disitulah bagaimana negara itu, yuk semuanya kita berantas korupsi nih. Yuk semuanya, kita konsen terhadap korupsi. Baik saya sebagai penyelenggara negara, saya memberikan contoh kepada bawahan saya sebagai penegak hukum, saya akan bersikap adil, transparan. Saya sebagai penyelenggara negara, orang yang bekerja di pemerintahan, saya akan menanamkan sikap-sikap perilaku anti koruptif. Kemudian saya yang menjadi mahasiswa, bagaimana saya melakukan satu pembangunan atau mengajak gerakan anti korupsi kepada teman-teman mahasiswa, kepada saudara-saudara saya, kepada lingkungan saya. Jadi semuanya masih harus mempunyai satu komitmen ya untuk memberantas korupsi. Sehingga pengaduan-pengaduan itu diberikan reward oleh pemerintah. Ya, pengaduan ini masyarakat dapat memberikan informasi mengenai adanya tindak pidana korupsi kepada pejabat yang berwenang. Kemudian kepada penegak hukum, ya. Bisa. Bahkan di KPK itu pengaduan itu bisa dilakukan secara online. www.pengaduan-kpk.go itu masih ada di situ. Nanti pasti memberikan kronologis, memberikan alat bukti, dan sebagainya itu ada. Nah, oke. Kemudian perlindungan hukum. Perlindungan hukum itu apa yang di sini yang dimaksud? Perlindungan hukum masih kenal dengan kata whistleblower. Itu kasusnya, kalau nggak salah yang ramai itu Nasaruddin ya. Nasaruddin itu menjadi whistleblower. Jadi whistleblower itu apa? Pelapor tindak pidana korupsi ya. Jadi dia itu sudah menjadi tersangka, kemudian dia sudah dipidana atau dia sudah diperiksa. Dia memberitahukan kepada penyidik, Pak, kae lho Pak ning dinas kae wingi ya korupsi pengadaan ini. Pak, kae lho Pak, koncoku kae korupsi Pak. Ini. Oh, aku tak golekno bukti. Nah, orang yang seperti ini itu yang disebut whistleblower. Kemudian justice kolaborator, ya, saksi pelaku yang bekerja sama. Jadi kalau saya menjadi saksi, saya juga menjadi pelaku, saya ngomong, Pak, kae lho Pak, koncoku pae Pak, presonen Pak, kae lho Pak, duitnya disimpen ning kene Pak, kae Pak, uangnya digowo rene. Nah, itu menjadi justice kolaborator. Artinya apa? Baik whistleblower ya, kemudian baik justice kolaborator akan mendapatkan penghargaan. Penghargaannya apa? Hukumannya diringankan. Dimingi-mingi mbek pemerintah hukumannya diringanku. Ora apa-apa wae, sing penting korupsinya sing liyane iso konangan. Kan begitu. Kalau orang-orang mau jadi whistleblower, mau justice kolaborator. Pertanyaannya, apakah semua orang mau seperti itu? Bukan. Kadang-kadang kan tahu temennya itu sudah diancam, awas ya kowe. Awas kowe ngomong. Pimpinannya, awas. Kamu jangan bilang ya. Pokoknya kamu ngomong, uangnya di saya. Ngomong dia, jangan bilang, jangan sebut nama saya. Nah, seringkali dapat di dalam praktek itu seperti itu. Dan itu menjadi salah satu kesulitan bagi pemberantasan korupsi. Sehingga negara mempunyai satu metode yang disebut dengan whistleblower, justice collaborator. Dan semua itu dilindungi. Ya, perlindungannya itu seperti apa sih? Dirahasiakan identitasnya. Kemudian ya pengaduan masyarakat. Nah, masyarakat siapa? Kan tetap dirahasiakan identitasnya, tidak mungkin akan dibuka. Itu ada beberapa undang-undang ya. Di sini dibaca, silahkan nanti ya. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 31/14. Perlindungannya itu perlindungan saksi dan korban ya, memberikan keterangan tanpa tekanan, kemudian didampingi ya. Kasus Nasaruddin itu sempat itu. Dia jadi whistleblower, dia jadi justice kolaborator ya. Caranya seperti itu karena Nasaruddin waktu itu kan
dia perkara korupsinya banyak. Oh, dia jadi perantara ke sana kemari, hampir seluruh Indonesia jadi itu jadi perantara. Nah, kalau semua diproses, dia iso meninggal di penjara ya. Kemudian penghargaan dan kesaksian. Nah, penghargaan seperti apa yang dimaksud? Penghargaan dalam Undang-Undang Nomor ini 31 tahun 2014, perlindungan saksi dan korban diberikan hak sebagaimana adanya penghargaan kesaksian, keringanan penjatuhan pidana, pembebasan bersyarat ya. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 43 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pemberian penghargaan ya atas peran serta masyarakat. Masyarakat yang berjasa membantu pencegahan, pemberantasan dan pengungkapan tindak pidana korupsi diberikan penghargaan. Penghargaannya dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk piagam dan atau premi. Nah, premi itu apa, Bu? Premi ya di sini uang. Preminya berapa? Penghargaan premi itu sebesar 2% per mil ya. Jumlah kerugian keuangan negara. Tapi paling banyak 200 juta lumayan toh nglaporno perkara siji. Nek terbukti untuk 200 juta. Lah kira-kira sebulan nglaporno 5 genep setahun. Kan lumayan sebulan 1 miliar. Oh, lumayan toh yo. Nah, kan enak toh. Oh, mbek ngawasi. Makanya itu salah satu peran LSM itu. Wah, mencari tahu ke sana kemari. Ya lumayan kok. Nah, tapi dari situ negara memberikan penghargaan, tetapi kan negara mendapatkan timbal balik. Pemberantasan korupsi jalan. Ya kalau nggak begitu mengandalkan KPK, pegawai KPK itu berapa? Lah kan mantau seluruh Indonesia nggak mampu. Ya kayak lagunya siapa itu ora mampu siapa lagune Happy Salma, kok Happy Salma, Happy Asmara. Nggak mampu, Dek. Nah, nggak iso. Penyidik polisi berapa seluruh Indonesia ora mampu. Karena orang korupsi itu kalau sudah diniati, gimana caranya nggak ketahuan? Kon ngintik wong sing wis niate ora diketahuan ya kan nggak mudah ya. Jadi itu peran serta masyarakat di situ. Oke, kemudian lanjut masih ada satu lagi harta koruptor dan pembuktian terbalik. Tadi sudah berestasinggung sedikit sih ya. Jadi harta koruptor dan pembuktian terbalik itu maksudnya apa? Ketika seorang melakukan tindak pidana korupsi, kemudian hasil tindak pidana korupsi itu disembunyikan dengan berbagai cara tadi, maka ketika dia diperiksa ternyata ada kerugian sekian miliar, maka kerugian itu dibebankan kepadanya. Kemudian ternyata dia memiliki aset-aset yang diduga hasil korupsi, disita oleh penegak hukum. Nah, supaya dia bisa mengatakan bahwa penegak hukum, aset yang kamu sita itu bukan hasil korupsi loh, buktikan. Sepanjang tidak bisa membuktikan, maka itu tetap akan dinilai menjadi aset korupsi sampai sejumlah kerugian negara yang dibebankan kepadanya, ya. Jadi pembuktian kepada terdakwa. Terdakwa yang harus membuktikan. Penyidik nggak usah susah-susah. Udah tahan aja. Masih ingat kasus Rafael Alun? Sampai asetnya yang ada di Jogja itu aja ketahuan. Kok ngerti kok sopo? Ya dari masyarakat. Sampai asetnya di mana-mana bisa ketahuan. Yang tahu siapa? Masyarakat. Gak usah Rafael Alun dulu yang kasus Pak Joko Sopo Susilo itu ya, Pak Polisi itu. Wah, asetnya bertebaran di mana-mana itu. Sing Solo lah, yang Semarang, yang Jogja, wah, semua, hampir semua. Ya bukan semuanya tuh, tapi sebagian besar bisa terdeteksi. Dari mana? Dari masyarakat yang menginformasikan. Kalau mengandalkan kekuatan penegak hukum kita, nggak mampu. Mereka tuh sangat pintar sekali, ya. Jadi inilah peran-peran serta yang seperti ini yang diharapkan dalam konteks pemberantasan atau pengembalian aset. Tapi kembali lagi dalam konteks bagaimana kita mempunyai tanggung jawab untuk aktif memberantas korupsi ya.
Kita memberikan satu bentuk pencegahan kepada lingkungan sekitar kita. Jadi dalam pengembalian aset itu menggunakan yang disebut istilahnya pembuktian terbalik. Pembuktian terbalik itu seperti apa? Terdakwa yang harus membuktikan. Penyidik no gak perlu. Kuape aset disita, wis pokoknya terserah, yang penting tak gowo, tak sita kabeh. Masalah kamu mengatakan ini bukan asetmu, ini warisan, ini apapun. Nah, silahkan buktikan aja di pengadilan. Bagaimana cara kamu membuktikan di pengadilan? Sampai itu nanti bisa terbukti bahwa, oh benar, bahwa ini adalah aset bukan hasil tindak pidana. Ya. Jadi itu yang disebut dengan pembuktian terbalik. Beban pembuktiannya itu ada pada terdakwa ya dan berlaku bagi terdakwa sendiri. Kemudian jika dia tidak mampu ya sudah. Seperti kasusnya si siapa itu pejabat bea cukai itu ya karena flexing anaknya ya pejabat bea cukai karena flexing anaknya sehingga dia menjadi terperiksa melakukan gratifikasi. Kemudian dia mengatakan dia punya rumah yang digunakan untuk TikTok anaknya itu yang katanya senilai 100 miliar atau berapa. Ya, itu akhirnya disita, dia mengatakan warisan. Masuk warisan kok 100 miliar. Gede nih sakmono. Kan ya mungkin lah. Nah, bagaimana dia membuktikan kalau memang itu betul warisan, apakah ada akte warisnya? Kapan akte warisnya itu dibuat ya? Kalau akte warisnya baru dibuat terus kemudian usaha orang tuanya apa? Lah orang tuanya rak usaha kok menehi warisan 100 miliar. Ya rak mungkin, ya kan begitu. Nah, itu berarti menjadi bagian dari hasil tindak pidana korupsi yang bisa ditarik untuk mengembalikan kerugian negara akibat gratifikasi. Ya, kalau bea cukai kan gratifikasinya pengiriman barang-barang ke luar negeri ya. Larinya kan di situ gratifikasi. Oke, itu materi, 4 materi semua yang sudah Bu Arista berikan. Jika ada pertanyaan, ayo kita saling bertanya dan Bu Arista akan menjawab. Thank you. Ini Mbak Sriwidi Astuti. Oke, yuk Mbak Sriwidi. Malam Ibu. Iya, malam Mbak. Ibu mau bertanya, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apabila seseorang dituduh menerima suap atau gratifikasi, tapi tidak terbukti, apakah bisa menuntut balik dengan pencemaran nama baik? Yang pertama, Bu. Yang kedua, yang sering di TV-TV dilihat itu, untuk mantan-mantan yang koruptor masih bisa mencalonkan caleg, Bu. Itu bagaimana? Yang ketiga, kalau misalnya dilihat di pengadilan, nyata-nyata misalnya ada pejabat yang korupsi, Bu. Tapi kenapa kok masih ada apa, Bu, yang kemudian dibela begitu, Bu? Apakah memang itu aturan dari pengadilan, Bu? Terima kasih, Bu. Selamat malam. Malam. Oke, pertanyaannya digerundung, Kevin. Oke ya, oke, thank you. Bu Sriwidi Astuti. Jadi, tak catat pertanyaan yang pertama. Jadi begini ya, pertanyaan pertama dulu diulang ya, terus langsung tak jawab. Yang pertama itu apabila seseorang dituduh melakukan menerima suap atau gratifikasi, tapi tidak terbukti, apakah itu bisa menuntut balik dengan pencemaran nama baik, Bu? Oke, sekarang begini, dalam konteks penegakan hukum ya, seseorang diadukan, kemudian diproses. Ternyata dalam persidangan dia tidak terbukti. Apakah bisa? Nah, sekarang kalau di dalam peraturan Kementerian Keuangan itu masih tahun lama itu 1986 kalau nggak salah itu ada diatur bahwa seseorang yang merasa dirugikan hak asasinya ya, dirugikan hak asasinya loh ya, dia bisa meminta pengembalian kepada negara. Tetapi peraturan Menteri Keuangan itu belum diperbarui, nilainya sangat kecil. Bisa Bu, tetap ada itu. Ya, nanti coba kita cari bersama apakah sudah diperbarui. Setahu saya belum diperbarui. Jadi dia bisa menuntut ya. Menuntutnya kepada siapa?
Ya tentu kepada negara yang sudah menjatuhkan, misalnya di putusan PN, dia terbukti bersalah, kemudian dia ditahan ya, kemudian di putusan PT, dia dinyatakan terbukti bersalah, kemudian di putusan kasasi, dia bebas. Nah, berarti selama dia ditahan itu dia bisa dikabulkan, tetapi dengan mengajukan gugatan, Bu. Bisa dengan mengajukan gugatan, tetapi nilainya tidak banyak. Ada aturannya itu, nilainya nggak banyak. Jadi barista dulu pernah punya kasus ya, pernah saat tahun 2010 itu kayaknya. Pernah mencoba untuk seperti itu, tapi setelah dilihat, dihitung angkanya, jadi yang diajukan itu ada ketentuannya maksimal itu kalau nggak salah itu 10 juta atau 15 juta gitu. Terus kita pikir-pikir, dihitung-hitung dengan bayar lawyer kok ora cucuk. Ya, akhirnya terus kemudian dibatalkan. Nah, kenapa pemerintah membuat aturan seperti itu? Ya, memang itu salah satu untuk mengembalikan hak asasi yang dilanggar ya, yang ditahan selama dalam proses berperkara. Tetapi pemerintah juga tidak bisa mengatakan bahwa nanti kalau dibayar banyak, terjadi satu kesalahan seperti itu, ya negara bisa bangkrut bayar kerugian gitu. Jadi ada aturannya, peraturan Kemenkyu ya, Kemenkyu itu ada aturannya, bisa, intinya bisa, hanya nilainya tidak banyak, itu yang pertama. Jadi harus dibuktikan bahwa betul dia tidak berbukti dengan adanya putusan yang berbeda antara pengadilan satu dengan pengadilan lain. Ya, kalau pencemaran nama baik, tuntut pencemaran nama baik di dalam putusan itu, kalau ada berbeda kan sudah ditulis mengembalikan harkat dan martabat kepada keadaan semula. Nah, kata kunci di dalam putusan itu sudah menjadikan satu bentuk bahwa harkat martabatnya itu sudah dikembalikan dengan putusan itu. Ya, jadi artinya dengan adanya petitum di dalam putusan perkara itu, secara otomatis harkat dan martabatnya sudah dipulihkan dalam keadaan semula. Itu kata kunci bahwa di situ dia sudah dikembalikan oleh negara dalam bentuk petitum itu. Sehingga yang dituntut itu hanya kerugian pada saat dia ditahan atau menjalani penahanan. Tetapi terhadap pencemaran itu sudah dipulihkan dengan petitum dalam putusan itu. Gitu, Bu. Jadi di dalam putusan yang bebas, dulu saya pernah punya perkara gitu. Jadi di BNPT sudah dipidana, kemudian dikasasi, dibebaskan, dan sudah dikembalikan pada saat itu juga, sehingga yang bisa dituntut hanya penggantian kerugian selama dia ditahan. Tetapi untuk pencemaran nama baik, itu kalau misalnya menuntut pada pelapor ya, kalau ini tindak pidana umum ya itu sangat dimungkinkan ya, tapi kalau kepada negara itu acuannya di situ. Kalau tindak pidana umum bisa dimungkinkan, hanya saja nanti keputusannya biasanya dikembalikan kepada aturan Kemenkyu, Bu. Itu ya, jawaban pertama. Kemudian yang kedua, kenapa sih masih bisa nyalon? Ya. Ada beberapa putusan, seperti putusannya Anas Subangnerum, itu kan dia dicabut hak politiknya selama sekian tahun. Kemudian ada Setia Novanto, juga diputus hak politiknya sekian tahun. Ya, biasanya hakim itu mempunyai pertimbangan sendiri dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana korupsi. Jadi tidak diputus hak politiknya seumur hidup itu belum ada. Jadi biasanya 2 periode atau 3 periode, biasanya seperti itu. Nah, selama di dalam 2 periode atau 3 periode itu dia diputuskan di dalam pengadilan itu, berarti selama itu dia tidak boleh mencalonkan. Tetapi ketika itu sudah lewat, dia boleh mencalonkan. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa hakim memberikan putusan itu? Dikembalikan lagi bahwa dengan dia sudah diputus hak politiknya selama 3 periode atau 2 periode, diharapkan bahwa yang bersangkutan itu wis tobat. Sehingga dikembalikan lagi hak asasinya untuk dapat nyalon meneh. Itu. Nah, seringkali misalnya contoh ini, Setia Novanto umurnya sudah 50.
kemudian dicabut hak politiknya selama 3 periode. Berarti kan 12 tahun, 62 tahun. Meh nyalon meneh, kira-kira iso apa ora? Wis umure 62. Nah, seringkali dikembalikan ke pengadilan itu seperti itu. Jadi seolah-olah memang putusan itu ada satu punishment, tapi diperhatikan kira-kira memungkinkan nggak? Tapi dibalik kata memungkinkan atau tidak, sebetulnya negara itu menghargai hak asasi seorang manusia. Indonesia itu sangat menghargai hak asasi seorang manusia itu. Makanya kemarin saya bilang, kalau di Cina harus ditembak, neng Indonesia ki ora. Nah, kan begitu. Hak asasi manusia itu masih di ini banget di Indonesia itu. Karena ya ada pertimbangan-pertimbangan tertentu lah dari para hakim-hakim itu. Jadi acuannya di situ. Kalau memang dia dinilai kayak Carik misalnya, Carik itu kan nggak potensi untuk nyalon gitu. Jadi dia nggak akan dicabut hak politiknya untuk sekian periode, nggak ada itu. Tapi untuk case-case tertentu dia dicabut hak politiknya ya untuk beberapa periode. Jadi ada yang seperti itu, ada yang tidak. Nah tergantung dari perkara yang di persidangan, kasuistis, orang bisa dijatuhi pencabutan sekian waktu, kemudian yang lain bisa tidak. Nah, tergantung bagaimana hakim menilai perkara yang disidangkan itu, Bu. Gitu. Nah, kenapa masih diberi? Yaitu kaitannya penghargaan hak asasi manusia. Kalau dulu contoh kasusnya yang Sambo itu ya, kenapa istrinya nggak ditahan-tahan? Kan begitu. Netizen udah ribut, udah riuh. Nah, ternyata dia kan masih punya anak bayi. Nah, sekarang kalau sudah putusan, sudah seperti itu, saatnya dia ditahan, ya ditahan. Kenapa tidak pada saat itu ditahan? Kalau saya mengatakan, ya seharusnya ditahan. Tapi kenapa tidak ditahan? Oh, mungkin dia harus mempersiapkan diri kepada anaknya kalau dia akan menjalani pidana penjara. Anaknya mau dititipkan siapa? Anaknya harus seperti bagaimana? Nah, mungkin itu yang dipikirkan oleh para penyidik pada saat itu. Jadi pada saat kita melihat, oh kan harus strike, harus ditahan. Tapi ternyata tidak. Berarti ada waktu ruang untuk menyiapkan anaknya yang kecil, bisa ditahan. Bahkan ada misalnya yang melahirkan di pengadilan. Bagaimana dengan anaknya? Apakah anaknya boleh dibawa di pengadilan? Nah, kalau tahanannya sendiri bisa, tapi kalau tahannya bersama-sama dengan banyak orang, kan tidak memungkinkan bahwa balita. Sehingga diberi waktu kapan dia harus bisa menyusui, kapan tidak. Jadi ada beberapa pertimbangan-pertimbangan yang tidak kita bisa prediksi dan itu menjadi kewenangan mutlak majelis hakim ya gitu. Kemudian yang ketiga, kenapa sih dia harus dibela? Jadi begini, Indonesia itu memberikan di pasal 28D ya, memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negara. Kata perlindungan hukum itu baik orang yang berperkara maupun tidak berperkara. Tujuannya apa? Untuk menjamin hak asasi manusia itu tetap dipertahankan. Hak asasi manusia itu tetap ada. Sehingga ketika orang yang berperkara diberi hak pendampingan, diberi hak pembelaan, supaya apa? Hak asasi manusianya itu tidak dilanggar. Bisa jadi hak asasi manusia itu dilanggar, bisa terjadi. Nah, pendampingan-pendampingan yang dilakukan ini adalah untuk melindungi hak asasi manusia. Demikian juga dengan hak korban. Hak korban tetap dilindungi. Ada pemerintah yang mewakili. Atau hak korban bisa dilindungi oleh, ya tadi misalnya merasa terancam, dilindungi oleh PPA, dilindungi oleh lembaga penjaminan saksi dan korban. Nah, tujuannya sama. Negara itu memberikan perlindungan baik kepada orang berperkara dan tidak berperkara. Hanya dalam prakteknya seringkali memang ada beberapa ya sebagian membuat satu kondisi di mana dalam pendampingan atau pembelaan yang tujuannya untuk melindungi hak asasi manusia itu disalah kaprahke. Disalah kaprahke itu begini. Dia itu kan bersalah nih ya, mestinya dia bersalah. Ya sudah. Pendampingan itu bagaimana supaya perlindungan hak asasi manusia itu ada. Kalau memang dia bersalah,
para pendamping-pendamping ini berikan satu masukan ya tadi. Yang dikorupsi kembaliin dong, cepet, nggak usah dengan TPPU. Supaya kamu bisa ringan, udahlah akui, udahlah temenmu kasih tahu, udahlah ini. Nah, yang diharapkan tuh sebetulnya seperti itu, tetapi dalam praktek kan tidak semuanya seperti itu. Sehingga seringkali sekarang pemerintah tuh tahu, sehingga pembelaan-pembelaan yang berupaya untuk merintangi penyidikan, pengacaranya dibidik sekarang. Kena pasal, contoh pasal pengacaranya Setia Novanto, ya kan? Terus pengacaranya Lukas NMB, sekarang dibidik merintangi penyidikan. Karena apa? Tujuannya itu sebetulnya kamu tuh mendampingi untuk melindungi hak asasi manusia. Kamu bukan menambah sulitnya penyidikan. Nah, sekarang yang berkembang menjadi seperti itu. Jadi, kenapa sih harus didampingi? Karena memang disitulah peran negara dalam melindungi hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Hanya implementasinya itu yang berbeda gitu ya. Kalaupun ada yang seperti itu, ini sudah diindikasi masuk di dalam pasal perintangan penyidikan. Jadi pengacara sing aneh-aneh saiki wis kena no pasal perintangan penyidikan, bokno penjara sisan. Nah, itu supaya tujuannya tuh enggak ini loh, enggak bias gitu tujuannya untuk itu Ibu gitu. Ya. Baik. Terima kasih banyak, Bu. Selamat malam, Bu. Oke, ya malam. Kalau barista dulu kalau korupsi itu tak bilang, wis to Pak, sing mbok tompoki pira to Pak? Ora semene ora lah, iku kok jaksa son duwe bukti sakmono. Oke, nggopo kowe? Ibu, wis kowe iki korupsi, bukannya itu kan enggak boleh Pak. Ya udahlah kalau Bapak nggak mau dikatakan korupsi, itu kan Bapak nggak boleh terima uang kayak gitu. Ya bos, baleno. Nah, hanya kembalikan. Gimana caranya? Ya barista store ke kas negara. Kembalikan. Dan akhirnya apa? Putusannya jadi ringan. Wis danggake dibalikno ben putusanmu setahun. Nanti kalau putusanmu setahun dapat remisi ya paling menjalani 8 bulan. 8 bulan sudah pulang, sudah ketemu keluarga. Udahlah cari hidup tenang, udah gini-gini. Tak rayu-rayu gitu. Yuk akhirnya gelem balikno. Pejabat-pejabat ngapain aku meneno. Udah sekarang nggak perlu malu lagi toh wong ditahan kok meh malu-malu opo kabeh wis ngerti Pak nek kamu tuh korupsi. Oh tak bilang begitu loh ngopo dadak tutup-tutupi meneh. Sekarang tinggal berpikir bagaimana caranya bisa keluar cepat dari penjara. Wis ngono wae. Nah, itu mestinya seperti itu. Kalau barista mesti saya sarankan seperti itu. Bendang rampung dan betul gitu loh maksudnya. Gak bertele-tele. Bahkan kalau bisa menjadi justice kolaborator atau menjadi whistleblower, lakukanlah, saya bilang gitu. Malah lebih menyenangkan. Oke, ada pertanyaan lagi? Yuk, ready Mardiansah. Mardiansah atau Mardianing Rem? Mardiansah, Bu. Oh, Mardiansah. Oke, Mas Redi. Ya, Assalamualaikum, Bu. Ya, Selamat Waalaikumsalam. malam. Bu, saya mau bertanyakan, sekarang itu ada fenomena di mana pejabat itu, mohon maaf, maksudnya oknum pejabat itu yang untuk tindakan pencucian uangnya untuk harta benda mereka itu koruptor dengan cara mempunyai istri simpanan, tuh, Bu, kayak istri Ani-ani muda atau ya. istri simpanan. Iya, aneh-aneh lah, Ani-ani Bu. ya. Nah, ya kan soalnya susah sekali terdeteksi karena tidak masuk ke bagian keluarga inti mereka. Nah, kemudian banyak juga yang istri-istri simpanannya itu punya bisnis-bisnis juga yang nggak bisa, susah untuk dibuktikan gitu Bu, bahwa itu hasil dari tindak pidana pencucian uang. Nah, menurut Ibu bagaimana Bu dengan fenomena seperti ini? Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Oke, ya fenomena seperti itu sudah dibaca. Nah, saya bilang bahwa memberantas korupsi itu tidak mudah. Para koruptor ki pinter wis. Piye carane menyembunyikan aset sampai saiki ada mungkin nanti ada kontrak ani-ani ya, ada kontrak ani-ani. Nah, nanti muncul ya kata kontrak ani-ani yang tujuannya atau bisnis terselubung ya, banyak sekali bisnis-bisnis terselubung, banyak sekali menanamkan aset-aset untuk usaha. Ini sudah dibidik ini. Jadi salah satu bermula dari kasusnya ini NMB. Ya, ini pasti Pak penyidik itu sudah punya model tertentu. Ternyata Pak Lukas NMB ini, Gubernur Papua itu menanamkan asetnya untuk bisnis
di Singapura ya, bisnis judi. Nah, itu menanamkan aset. Jadi bagaimana pemerintah? Nah, ini akan mulai dengan satu pajak. Setiap orang ya yang terindikasi pasti akan dicari pajaknya. Pajak dulu larinya. Contoh misalnya nih, si Raffi Ahmad misalnya contoh ya ini. Raffi Ahmad kok kayaknya seperti itu gimana sih? Padahal di luar ada indikasi, ada aset yang disembunyikan untuk bisnisnya dia ya. Wah, ini nanti pajaknya akan dibidik. Dan dari situ akan ketahuan sebetulnya asetnya dia itu dari mana sih? Dia dapat transaksi itu dari mana sih? Nah, memang tidak mudah seperti membalik tangan. Itu semua berproses ya, Mas Redi. Jadi motif itu akan selalu berkembang dan nanti juga akan dilihat tidak hanya kepada Ani-Ani. Mungkin satu saat Ani-Ani ki ono sing dijeblosno ning penjara. Baru orang pada takut menjadi Ani-Ani yang disimpenin. Selama ini kan enggak. Contoh ya yang kasusnya siapa itu pramugari itu mengembalikan 500 juta ya misalnya ya. Ternyata dia hanya mengembalikan. Nah, satu saat pasti undang-undang itu akan direvisi. Siapa yang dengan sengaja, misalnya dia sudah mengembalikan, tidak menghilangkan tindak pidananya. Nah, dia akan ikut menjadi tersangka, ikut menjadi terdakwa, ikut dipidana. Nanti baru do takut jadi ani-ani. Baru takut untuk disimpenin. Nah, sementara ini kan belum. Nanti kalau ini modusnya digunakan seperti itu, pasti undang-undang akan mengarah ke sana. Dan undang-undang itu kan bersifat dinamis. Memang undang-undang itu kalau dilihat itu selalu kalah dengan para pelakunya gitu. Tapi bukan berarti kalah itu dia terus kalah selamanya, tidak. Dia akan adaptasi dengan situasi ya. Gitu Mas Redi. Memang ini modus sekarang. Makanya itu bayangkan kok yo ndide koyo ngono ya. Jadi ada pekerjaan kemarin cerita anak saya tanya di koneksi ra sing kepengen nyimpen duit ning ani-ani loh. Ada seperti itu malah, lu tak pikir lah bukannya itu mestinya profesi yang memalukan malah saya kita di profesi yang menggiurkan lah piye aku, ya kan? Nah Ya, betul. betul kan? Jadi profesi yang menggiurkan udah sih tak simpen deh. Kamu mau kasih berapa per bulannya ke saya gitu kan? Jadi sebagai khusus profesi ani-ani yang menyimpan harta kekayaan yang seperti itu. Waduh. Bener kok. Ternyata sekarang banyak yang berprofesi ani-ani tujuannya untuk itu. Loh, tujuannya ku ya mau wingi aku ditelepon no. Ku dikoneksi ra sing kepengin dadekno ani-ani gue nyimpen, golekno ki ono iki ngono. Lah kok bukannya maklar apa PRT malah saiki maklar dadi ani-ani. Nah, jadi gitu ya Mas Redi. Artinya memang modus itu selalu berkembang. Dan ini sudah ditangkap sih hal-hal seperti kalau kemarin kan ada yang kasusnya siapa kan ketahuan ya, cuman memang tidak bisa diungkap siapa sebetulnya yang menyembunyikan karena belum ada tindak pidana asal. Jadi begini, satu TPPU, tindak pidana pencucian uang, itu akan lebih mudah pembuktiannya jika ditemukan tindak pidana utama. Jadi misalnya nih, si Redi menjadi Bupati Madura. Ya. Orang sudah tahu. Redi itu hartanya banyak, separuh Madura ki hartane Redi, misalnya begitu kan. Tapi KPK itu susah. Gimana itu membuktikan bahwa itu harta tidak halal? Harta hasil kejahatan. Wah, Redi mulai dibidik nih. Dia lihat laporan hasil kekayaannya. Lihat dia proses menjadi bupati. Baru dia kena, nah di situ baru itu masuk TPPU. Pembuktiannya sangat mudah. Diminta transaksi keuangan baru bekerja, ya PPATK baru bekerja. Kemudian pajak bekerja, kemudian masyarakat bekerja. Nah, itu pembuktiannya menjadi mudah. Tapi kalau tidak ada tindak pidana utamanya, pembuktiannya susah. Bagaimana itu bisa diidentifikasi bahwa itu adalah hasil tindak pidana? Bisa, tetapi kalau kita melihat orang yang sudah punya niat seperti itu, kan berupaya. Nah, ini nanti akan menyulitkan, sehingga seringkali dalam praktek KPK akan menemukan tindak pidana asal. Sekarang tindak pidana asal mudah, gratifikasi lah. Pejabat Indonesia itu loh, kalau mau
kenakan pasal gratifikasi. Mungkin 80% lebih penjara kabeh itu. Nah, tapi untuk masuk gratifikasi kan harus ada perbuatan dulu. Tapi nilainya tadi Bu, kalau gratifikasi berapa? Lebih dari 10 juta ya Bu ya? Nah, kalau gratifikasi itu lebih dari 10 juta. Tetapi sekarang kan ada undang-undang yang dibuat oleh KPK, peraturan KPK, tidak lebih dari 1 juta. Oh, Sekarang tidak lebih dari 1 juta. Makanya kayak parsel, kemarin kan dilarang ya. Kemudian ada buka bersama, wes mulai dilarang itu. Karena buka bersama itu sudah menjadi satu embrio, satu bibit-bibit awal untuk bisa munculnya ya speak lah, speak cili-cili. Tapi itu yang gratifikasi. bermuara, ya itu yang bermuara besar di situ. Kalau aturan dari kejaksaan di atas 10, tapi kalau dari KPK sekarang sudah membuat aturan di bawah, di atas 1 juta itu sudah gratifikasi. Sehingga kalau pejabat-pejabat yang mempunyai hajat ya itu nyumbangi ora 1 juta, tapi 500 50 ping 100 kan ya padha wae toh. Iya kan? Satu Iya, betul. orang ya kan sama aja toh. Diamplopi 50 ping 100 kan ya padha wae toh. Tetap di bawah 1 juta toh. Jadi akalnya pinter, wong Indonesia ki akalnya pinter, kadang-kadang saya tuh heran kok iso-isone ndide ngono. Itu. Ya gitu Mas Redi. Jadi itu memang sudah menjadi motif ya. Salah satunya memang harus ada revisi undang-undang. Di saat nantinya pasti muncul itu. Atau ada punishment yang seperti apa terhadap ani-ani ini. Pasti ada yang jadi korban satu itu. Ngobar kuwi Iya, Bu. kok itu. Wah, kayak rame meneh nanti gitu. Oke, yuk Mbak Oke. Januar. Ya, terima kasih Bu. Yuk Mbak Januar. Mas, Bu. Mas Januar Arisandi. Oh Mas. Nggih, Bu. Lah wajahnya nggak kelihatan. Oh iya, maaf. Sebentar. Iya. Bu. Ya. Gini Bu, lebih ke diskusi Bu ya. Kan yang Ibu tadi bilang di Indonesia itu sangat sulit melakukan pemberantasan korupsi. Mungkin bisa dibilang korupsi sudah menjadi budaya lah di kita lah ya, sudah mengakar. Dan kita tahu pemerintah sudah melakukan hal-hal preventif, misalkan kayak membuat mungkin revisi undang-undang lah segala macam, terus mungkin badan seperti KPK. Apakah sudah ada upaya dari pemerintah sendiri untuk melakukan tindakan preventif sedini mungkin Bu, misalkan mulai dari pondasi kita, maksudnya pendidikan anti korupsi moral itu sudah ditanamkan kuat dari kecil, mungkin dari SD pendidikan moral Pancasilanya termasuk anti korupsi itu sudah diperkuat. Hal-hal yang seperti itu mungkin yang menjadi nanti ke depannya anak-anak penerus bangsa ini bisa lebih baik gitu loh Bu. Oke, thank you ya Mas Januar. Terima kasih. Kalau kita melihat dalam praktek yang ada, pencegahan itu sebetulnya sudah dimulai dari lini yang terkecil, lini keluarga itu sebetulnya sudah. Hanya bentuknya tidak pendidikan anti korupsi ya. Nah, ini diharapkan dari seluruh elemen masyarakat bergerak. Misalnya contoh nih, Bu Arista nih menjadi dosen. Bu Arista itu juga melakukan pengabdian di kelurahan yang mengumpulkan ibu-ibu PKK, mengumpulkan ibu-ibu Dawis dengan memberikan ini apa istilahnya sosialisasi tentang anti korupsi. Anti korupsi itu kalau dalam sebuah lingkup keluarga itu satu bentuk penanaman bagaimana kita mengedepankan kepada anak nilai kejujuran, nilai disiplin, nilai kerja keras, dan sebagainya ya, nilai-nilai anti korupsi itu, yang itu kan bisa dimulai dari kecil. Nah, harapan dari apa yang Bu Arista lakukan itu akan menjadi satu bentuk pemahaman bahwa dari kecil anak-anak itu harus sudah dilatih seperti itu. Kemudian dari agama, nah itu dari lingkup masyarakat kecil. Kemudian SD itu sudah diajari dengan adanya kayaknya kalau nggak salah kewarganegaraan ya atau Pancasila lah ya. Nilai-nilai Pancasila itu di situ ada yang disebut nilai-nilai anti korupsi yang berkembang di sekarang ini untuk yang
pendidikan anti korupsi. Kemudian untuk SMA sudah ada pendidikan anti korupsi itu ada yang dilakukan, ada matrikulasi di situ ada. Saya tahu itu dari provinsi itu kan ada tutor-tutor yang dilakukan di SMA. Kemudian di SMP kemungkinan dalam bentuknya PMP atau Pancasila. Jadi kalau kita menanamkan nilai-nilai anti korupsi itu basic ya. Basic itu sebetulnya sudah ada, hanya saja mungkin dalam perkembangannya itu tidak diperkuat dalam kehidupan sehari-hari. Kata tidak diperkuat, saya katakan di sini, kata tidak diperkuat itu seringkali dalam hidup itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Ya, mungkin Bu Umi sudah memasukkan sendiri sedikit. Faktor internal itu dari diri kita. Diri kita itu kalau nggak dibangun bangunan kuat, begitu kita keluar, kita ketemu kelompok yang sembradul, akan mudah goyah. Kemudian kita keluar lagi akan ketemu kelompok yang lebih sembradul, semakin goyah. Dalam prakteknya seperti itu. Sehingga tingkat keberhasilan ya kalau sekarang pasti belum ada. Karena keberhasilan dari pertama kalau kita lihat yang korupsi itu kan kelompok-kelompok tua-tua tuh. Yang kelompok muda-muda ini, nah ini kemarin yang Menteri siapa itu Dito itu ya, Menpora itu kayaknya masih muda itu. Menerima 27 tapi terus dikembalikan itu yang diindikasi dari punyanya Menpora Dito siapa. Nah, kemudian penegak hukum itu melakukan pendampingan setiap diminta. Nah, kata diminta ini kan harus ada kata butuh. Misalnya desa menerima dana desa. Mereka bingung nih, nggak ngerti caranya gimana sih cara mengalokasikan supaya tidak terjadi tindak pidana korupsi. Penegak hukum itu membuka ruang untuk mendampingi mereka dalam pengelolaan anggaran-anggaran supaya tidak berpotensi korupsi. Nah, kalau kita melihat seperti itu, berarti kan rangkaian atau proses dalam pembekalan anti korupsi, walaupun itu dalam bentuk nilai-nilai ya, nilai-nilai yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari yang sederhana tadi, bukan dalam pendidikan anti korupsi kan nggak seperti itu ya. Nilai-nilai yang ada dalam embrio untuk sebuah perilaku korupsi itu sudah ditanamkan sejak kecil. Tapi kita mengatakan, apakah semuanya seperti itu, Bu? Ya, Barista tidak mengatakan 100% pasti akan seperti itu. Pasti ada. Seringkali nggak usah jauh-jauh nih. Contoh lah, orang tua itu kalau lagi jalan-jalan, anaknya kebetulan sekolah di SD atau di SMP, pulang itu bawain oleh-oleh buat gurunya, buat miss-nya. Wah, lomba-lomba kasih oleh-oleh. Lah kalau misalnya nggak dikasih oleh-oleh kan jadi ora apa-apa toh. Nah, kalau dikasih oleh-oleh kan potensi, pengen diperhatikan. Tujuannya apa? Pengen diperhatikan. Ya kalau anaknya baik aja, anaknya pinter, nggak usah anaknya dilatih belajar deh. Nggak usah memberi sesuatu yang berpotensi seperti itu. Nah, dalam kehidupan kita tuh seringkali nggak bisa dilepaskan dari itu. Ini yang harus dirubah. Artinya mindset orang Indonesia itu mindset kalau Bu Arista mengatakan budayanya tuh budaya ewo pokewo ini loh yang harus dirubah. Hilangkan itu. Ya, hidangan budaya ewo. Udahlah kalau memang sekolah ya sekolah. Kalau pengen pintar ya diajari belajar. Nggak usah telepon gurunya, nggak usah telepon ini, nggak perlu. Terus kemudian bagaimana diperkuat anak itu dilatih kerja keras, dilatih jujur. Karena ketika kita besar, korupsi itu gak bagaimana bisa dapat duit cepat tapi nggak usah kerja keras. Bagaimana dapat jabatan dengan memberikan PDKT kepada orang-orang yang punya pengaruh untuk dapat memberikan jabatan. Bagaimana supaya kita itu bisa mentereng, bagaimana supaya kita bisa dihargai orang dengan harta kaya. Hilangkan stigma yang seperti itu. Lah ini yang harus dirubah. Jadi kalau kita mengatakan, bagaimana Bu dengan masa depan anak-anak kecil kita? Itu ada di tangan kita masing-masing. Satu saat Bapak Ibu mempunyai keluarga, satu saat sudah mempunyai anak. Tanamkan itu sejak kecil. Dari hal-hal kecil. Saya masih ingat dulu waktu saya kecil ya. Saya disuruh membantu ibu belanja. Pulang itu susu hilang. Hilang loh, jatuh loh. Enggak saya ambil loh. Benar waktu itu. Saya tuh dijewer. Dijewer dan dimarahi habis-habisan. Sekarang coba.
Kira-kira anak kecil yang sekarang seperti itu diperlakukan waktu seperti waktu saya kecil? Kayaknya enggak, saya lihat itu. Lebih lunak, lebih fleksibel. Udahlah telepon Miss. Missnya pingin apa? Missnya tak bilang ngapain kayak gitu. Enggak usah lah. Aku enggak baik seperti itu, ngajari seperti itu. Nah, jadi pola-pola dulu tuh sebenarnya kalau lihat saya baik. Hanya sekarang sulit untuk diterapkan. Jadi mindset kita itu sudah semakin bergeser. Jadi kita kembalikan kepada roh inti dari korupsi itu sebetulnya satu. Kejujuran. Wes kuwi rohnya tuh ada di situ. Dalam bentuk apapun, yo wis nek ndedit oke, ya berarti kita harus cari uang dengan cara yang halal, jujur. Nek memang belum punya ya udah nggak usah pengen yang aneh-aneh. Nah, kembalikan kepada filosofi yang sederhana. Jujur, takwa, iman kita kepada Tuhan, kepada agama kita yakini, jalani itu semua, terapkan dalam kehidupan aktivitas sehari-hari. Kita pasti akan jauh dari korupsi. Ya, kalau tadi mengatakan sudah Bu, kalau saya lihat sudah, karena saya melihat dari kehidupan anak SD, anak SMP itu sudah ada beberapa matrikulasi yang mengarah kepada kejujuran, kepada disiplin. Ya, jadi kalau nggak disiplin ada punishment, ada hukumannya, misalnya begitu. Kemudian tugas yang diberikan itu juga satu, hindari plagiat dan sebagainya. Karena globalisasi itu juga sangat rawan. Itu perkembangannya juga sangat rawan kalau tidak diantisipasi dengan baik. Eranya sudah berbeda. Gitu ya, Mas Yanuar. Jadi, apakah itu sudah diterapkan oleh pemerintah? Sudah, dengan menggunakan gerakan-gerakannya. Sama dengan kita diminta bergerakan anti korupsi. Apapun yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Untuk memberitahu kepada saudara kita, kepada teman kita, kepada tetangga kita. Karena pencegahan itu juga bagian dari tugas kita, gitu ya. Jadi Bu Arista melakukan pendidikan anti korupsi, makanya kenapa sih kalian itu udah pinter lah. Saya yakin kalian itu udah pinter, kalian itu udah hebat, sudah bekerja, pasti sudah tahu ini korupsi, ini tidak baik, ini baik. Udah tahu, udah ngerti itu. Tetapi yang tidak bisa dimengerti bagaimana bisa kita mempunyai komitmen yang kuat, bisa melawan pimpinan, bisa menolak pimpinan yang mengajak kita untuk korupsi, bisa mengatakan kepada lingkungan kita tidak korupsi. Itu yang tidak mudah. Karena apa? Kita punya budaya ewoh pekiwo. Nah, ewoh pekewo itu mulai kita klasifikasikan. Oke, saya boleh ewoh pekewo terhadap hal ini. Tapi untuk hal ini tidak. Nah, berarti kan ewoh pekewo itu tidak dihilangkan sama sekali dalam kehidupan kita, tetapi diklasifikasi. Saatnya kita ewoh pekewo, saatnya kita berkata tidak. Gitu ya, Mas Yanuar ya. Ya Bu, begitu Bu. Maksud saya kenapa pemerintah juga berfokus juga untuk pendidikan dasarnya itu lebih digalakan lagi untuk itunya sih Bu. Ya, Jadi kalau dulu tuh ada yang namanya ini ya, PMP ya dulu. Dulu ada PMP. Mungkin sekarang sudah berubah ya. PPKM itu. Tidak ada sama sekali. Nah, ini yang masih punya anak SD nih. Mungkin kurikulumnya yang Ya, itu lupa begitu-begitunya sih Bu. Kan itu kan juga salah satu upaya preventif untuk mencegah korupsi di masa yang akan datang itu. kalau di anak-anak kecil itu biasanya itu dalam nasionalismenya Mas yang diperkuat. Karena salah satu nanti ke depannya itu bukti bahwa kita itu tidak melakukan korupsi karena kita mencintai negara. Nah, jadi dari kecil itu yang dipupuk baru rasa nasionalismenya. Nah, kalau di SMP itu seingat saya dulu ada P4 ya, P4. Matrikulasinya itu memang berbeda ya. Kita mengikuti, kalau dibilang mengikuti era globalisasi, apalagi kalau dibilang sekarang sudah 5 ya, 540 ya kalau dibilang itu. Jadi matrikulasinya sudah bergeser ke arah demokrasi, ke arah globalisasi, sehingga seringkali basic-basic dasar budaya dasar itu yang dilupakan atau ada tetapi persentasenya sangat kecil. Nah, ini
ya masukan yang bagus ya, supaya dari tingkat TK, tingkat SD ada matrikulasi, walaupun bukan pendidikan anti korupsi, misalnya ya, pendidikan misalnya pendidikan kejujuran, atau pendidikan misalnya cinta tanah air, yang isinya itu sebetulnya bagian dari anti korupsi. Ya, mungkin bisa Mas untuk menulis seperti itu Mas. Silahkan menulis ya, mahasiswa itu memang harus menulis juga. Gitu. Baik, Jadi Bu. bisa nanti bikin, harusnya belum jadi sih budaya anti korupsi di Indonesia yang titik poinnya mengarah bahwa itu harus dimulai sejak dini. Walaupun itu misalnya dalam bentuk pembelajaran dengan adanya silabus ataupun mata pelajaran ya yang sudah mengarah ke anti korupsi, sehingga dari kecil itu sudah memang betul-betul kuat budaya seperti itu. Karena budaya itu kan memang dibangun dari kecil ya. Tadi Barista mengatakan budaya itu nggak bisa, nggak berdunduk seperti balik telapak tangan, susah itu. Saya mengatakan susah banget. Jadi kalau mengatakan, alah kok, kadang saya masih ketemu sama teman-teman ya, sama teman-teman ya sesama lawyer lah. Saya mengatakan, sekarang KPK gencar loh, hati-hati loh. Saya begitu kan. Karena klien tuh seringkali kan meminta untuk memberikan sesuatu, pasti itu, untuk mengurangi hukuman. Itu pasti model kayak gitu kan. Saya bilang sama teman-teman, hati-hati loh. Ya tidak semuanya merespon dengan positif. Dia bilang, lah, yo bicara itu. Nah misalnya begitu. Nah dari bahasa-bahasa seperti itu kan berarti, ya belum sadar lah kalau saya mengatakan. Ya, itu kan salah satu bentuk peluang. Tapi di balik peluang itu kan ada ancaman. Saya bilang gitu aja. Ya dipertimbangkan lah. Nah, saya ngomongnya kan seperti itu kalau sama teman-teman profesi ya. Jadi kalau saya melihat ada tanggapan yang seperti itu, berarti di situ memang belum muncul bahwa kita itu harus wajib untuk berupaya memberantas. Ya, gitu ya Mas Yanmar. Silakan Mas boleh menulis. Terima kasih banget. Oke, thank you masukannya. Yuk, ada lagi? 8.42. Apakah sudah cukup? Ini yang bertanya Sri Widi, Resi Mardiansa, Sutisno Yanuar Arsan. Kita catat dulu, salah. Oke. Ada lagi atau sudah cukup ya? 8.43 ya. Mau tanya lagi enggak? Halo. Ini masuk semua ini. Barista atau ngabsen soalnya? Saya Masuk semua ya. Masuk katanya. Oke, ada Ima Dewi Melia. Selamat malam Ibu. Dua lagi ya yang bertanya ya. Jam 10 kita close ya. Jam 10. Jam 9 kita close. Oke, yuk Mbak Melia, Irma. Aduh. Soalnya jelas Bu. Mohon maaf ini di jalan mau jaga malam soalnya. Jelas. Oh ya. Bu, ini kan tadi ini kalau misalkan ada atasan kita mau kita diajak untuk korupsi gitu kan Bu. Terus sikap kita itu gimana gitu Bu agar kita itu bisa menolak dan atasan itu tidak akan melakukan tindakan korupsi itu dengan cara bagaimana Bu? Terima kasih. Ya, itu memang situasi yang tidak mudah. Saya mengatakan itu situasi. Satu sisi kita bekerja itu pasti perintah atasan. Ya, itu kan suatu titik koordinasi antara atasan dan bawahan. Kita berada dalam satu sistem yang seringkali sistem itu harus bekerja sedemikian rupa. Nah, ketika sistem itu salah, katakanlah, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita juga ikut terlibat di dalamnya? Ada satu bentuk pola ya. Pola pasti menyadarkan tetapi dengan kata-kata yang bijak. Misalnya contoh, Ibu, kalau saya perhatikan, maaf ya Bu, bukan saya menggurui, ya diingatkan aja. Berani untuk mengingatkan. Berani mengingatkan itu satu perjuangan besar bagi seorang bawahan. Saya akui itu perjuangan besar. Karena apa? Ketika kita berani mengingatkan, kita sudah tahu resikonya apa. Satu, kita dimarahi.
Bahkan satu kita mungkin akan dipindah, dimutasi. Nah, satu kita nggak akan dipakai lagi untuk kerja tim. Kita tahu itu resikonya berat. Tapi ketika kita mau memulai, tapi Bu, jadi bukan katakan korupsi, jangan. Bu, kalau saya amati, maaf ya, kalau saya ini kok sepertinya salah ya Bu, ini kok keliru ya Bu. Nanti kalau misalnya ini salah, nanti kalau uangnya ini nggak benar, nanti jangan-jangan ini bagian dari korupsi Bu. Aduh, saya nggak bisa tidur Bu. Nah, jadi kita tuh menolak dengan cara yang halus. Hari ini dia tidak berhasil, besok harus dicoba lagi, besok harus dicoba lagi. Sampai satu saat kita berhasil, itu yang pertama. Yang kedua, kalau itu tetap dijalankan, keluar aja dari tim. Bu, maaf saya kok nggak bisa tidur ya. Kok rasanya bagi saya ini satu beban. Bisa nggak saya tidak dimasukkan dalam tim pekerjaan? Terus, wes, tadi me apa? Apa? Kita tahu yang terletak. Kok saya nggak bisa unmute ya? Oh, ini unmute-nya dari sono ya. Oke. Jadi satu saat yang kedua adalah pindah dari tim itu. Gitu. Jadi tidak pindah pekerjaan. Tapi itu lakukan secara personal. Lakukan secara personal. Gitu ya, Mbak Ima ya. Dan itu tidak mudah karena ada konsekuensinya. Tapi kalau berani melakukan itu saya akui hebat. Siap dengan konsekuensi, gitu loh. Jadi seringkali kita tuh masyarakat di Indonesia nggak siap dengan konsekuensi. Itu takut dipindah, takut dimarah, ya namanya takut dipiye. Ya akhirnya itu berjalan terus, dan akhirnya satu saat ketika kita jadi pemimpin, kita tanpa kita sadari kita ikut polanya dia. Polanya itu kita turunkan lagi ke bawahnya lagi terus gitu. Nah, ini penyakitnya begitu. Jadi makanya selalu mengatakan oh, sistemnya salah. Loh, seperti sistemnya salah kok ya mbok ikuti toh. Ya nggak usah diikuti dong, yang begitu. Jadi itu yang terjadi Mbak Ima. Oke. Berarti ya kembali lagi ke budaya ya Bu. Ya. Jadi kalau kita berani menolak, itu kita insya Allah bisa untuk melakukan yang terbaik gitu nggih. Saya itu menjadi seorang lawyer Mbak. Lawyer itu duitnya banyak itu dari situ loh. Dari ngasih-ngasih begitu. Dan saya berani untuk menghentikan semua itu. Dengan konsekuensi apa? Ya duit dapatnya pasti berkurang dong. Udahlah Pak, wis gini aja lah, wis hukumnya wae, wis ngerti wis nek memang korupsi piro balikke wae lah. Udah begitu. Nah, orang mungkin dibebasno, sedunia nanti gonjang-ganjing Pak dengan dibebasno. Apalagi kalau saya ngasih-ngasih lah, ngapain timbangannya uang untuk ngasih-ngasih itu untuk bayar kerugian malah rampung tak bilang gitu. Udah nggak usah deh. Saya menyarankan begitu Mbak. Walaupun di titik akhir misalnya ya kalau saya mau kan lumayan masih 100 juta misalnya katakanlah 500 juta ngasih 500 juta yang di storing 300 200 masuk kantong sendiri wah kaya saya kan gitu toh. Nah, iya betul. Iya itu saya mulai saya lakukan terus menerus akhirnya ya itu satu menjadi budaya. Jadi saya bilang Pak saya nggak mau pakai rompi oren. Kalau Bapak masih nekat mau ngasih, wes kasih no dewe, wah ono lewat sopo. Sorry Pak, saya nggak tahu apa-apa. Udah tak bilang gitu, tak tegasin gitu. Saya pokoknya bantu Bapak masalah hukum, saya bantu Bapak di sini udah all out lah. Tapi kalau untuk itu, sorry ya. Itu yang saya lakukan Mbak. Jadi terus saya bilang, saya itu kan yo masuk pengacara jadi dosen pendidikan anti korupsi masuk saya masih gitu toh Pak yo izin lah Pak saya nggak bisa Pak tak bilang itu sorry ya aku terus ya Mbak ya udah Bapak kalau mau ngasih sono lah kasih tapi nggak usah saya tahu nggak usah ini terserah Bapak saya nggak peduli oh di atas gas gitu akhirnya ya dia manut itu memang godaannya banyak untuk seperti ada konsekuensi saya tuh alami itu. Jadi dulu cari duit itu wah banyak banget, mudah banget saiki ya sewajarnya, tapi kita tidak melakukan hal-hal yang tidak baik gitu. Oke Bu, terima kasih. Selamat malam. Ya, terima kasih.
Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri saja kuliah kita pada malam hari ini. Oh, sudah jam 5.55, sesuai dengan janji saya. Oke ya, kita bertemu lagi untuk membahas mengenai peraturan korupsi di pertemuan yang akan datang. Bagaimana seseorang bisa menjadi tersangka, bagaimana yang disebut perbuatan melawan hukum itu, gitu ya. Tugasnya apa ya? Kemarin sudah tak kasih tugas belum ya? Kayaknya sudah, yo. Belum. Belum ya? Belum ada. Apa ya tugasnya ya? Kalau bikin makalah udah biasa ya. Sudah kemarin Bu dari Bu Natal Dari Buro sudah ya bikin makalah ya. Makalah udah bisa. Gini deh, soalnya barista gini aja. Cari masalah yang ada di sekitar kalian. Ada masalah sekitar kalian yang itu adalah potensi atau rawan korupsi. Kemudian dari masalah itu bikin analisisnya menurut pandangan kalian dan solusi. Tadi misalnya contoh dari Mas Januar tadi kan punya case ya, punya case, coba itu diimplementasikan dalam bentuk tulisan. Nah, itu aja tugasnya deh. Nggak usah sulit-sulit, tugasnya wis kuwi wae. individu atau kelompok Bu? Individu aja ya. Gimana tadi Bu tugasnya Bu? Jadi amati, perhatikan Ibu ulangi. lingkungan. Satu, ya tugasnya. Satu, amati, perhatikan lingkungan kalian yang ada potensi atau rawan korupsi. Itu yang pertama. Ya. Dari apa yang kalian temukan kan kalian buat satu cerita tuh. Ini pekerjaan ini, kronologisnya begini. Nah, di situ kan terlihat ada potensi atau rawan korupsi. Kemudian dari case itu, kalian analisis. Pandangan kalian sebagai generasi of change, melihat situasi seperti itu, kalian itu punya cara pandang yang seperti apa? Apakah itu karena sistemnya yang harus diperbarui, yang diperbarui itu sistem yang seperti apa? Atau manusianya, atau lingkungannya, atau peraturannya, apapun lah yang bisa kalian tulis. Tapi itu mewakili dari apa yang ada di pikiran atau di pendapat kalian. Gitu. Nggak usah banyak-banyak ya. Jadi nggak usah pakai latar belakang, nggak usah. Jadi judulnya dibuat ini apa? Memoranda Kritikal Anti Korupsi. Judulnya gitu aja ya. Memoranda Kritikal Anti Korupsi. Jadi di situ Anda mempunyai satu catatan, pandangan, tapi di situ ada kritik atau masukan yang membangun bagaimana pencegahan anti korupsi, ya. Memoranda Kritikal Anti Korupsi. Judulnya itu ya. Baik, Bu. Ya, nanti dikumpulkan melalui SIPEN jadi satu folder. Ojo ngirim nih Bu Arista ya, satu-satu nanti ketelingsut. Tahu ketelingsut enggak? Ketelingsut tercecer. Ya, gitu ya. Oke. Deadline-nya kapan, Bu? Ya Bu. Deadline-nya kapan, Bu? Deadline-nya sebelum apa ya? Sebelum UTS. Nanti masih ada satu lagi ya. Ya, 2 minggu ya, 2 minggu lagi ya. Karena nanti biasanya pas apa critical apa itu loh, sing thematic exploration tuh biasanya nanti ya barista suruh ngisi ya, kadang-kadang gitu buros itu. Jadi kalau nanti 2 minggu ya, 2 minggu dari ini ya. Siap, Bu. Oke, nanti kalau memang barista bisa mengisi nanti kita bahas bersama-sama. 2 minggu berarti besok kan masih ada pertemuan lagi, ya 1 minggu lagi gitu, 2 minggu. Kumpulkan ke SIPEN, nanti SIPEN saya beri email saya untuk dikirim di email. Jadi satu folder, jadi saya bisa melihat langsung ini dari kelas RPL ya, kelas RPL keperawatan gitu. Itu tugasnya.
Kalau video sudah diberi tugas Bu Umi belum untuk membuat video? Belum Ibu. Video anti korupsi. Nanti biasanya barista tuh kalau nggak Bu Umi kasih tugas, nanti barista kasih tugas di akhir semester. Di akhir semester, di akhir mau selesai itu ya. Per kelompok bisa nggak itu tugas per kelompok itu? Kalau misalnya satu saat dibuat tugas per kelompok bisa nggak? Bisa Bu. Nah, nanti biasanya itu Sistemnya gimana, Bu? jadi biasanya barista gini ya, kalau kelas RPL dulu itu satu-satu membuat apa sendiri, kemudian ada yang menggabung gitu biasanya. Ada dulu RPL kan juga pernah ada. Barista buatnya begitu. Jadi ada tugas kelompok membuat video gerakan anti korupsi. Videonya itu gerakan anti korupsi. Terus membuat contoh, nanti minggu depan coba kalau ketemu tak liatin ya yang punyanya RPL ya. Itu juga RPL kan dari masing-masing tempat tuh. Cuman yang terdekat. Jadi misalnya RPL ini ada satu kelompok 5 orang nih. Kalian membuat tema gerakan anti korupsi misalnya. Waktunya kan barista selalu membuat itu 5 menit karena biasanya nggak sampai lama-lama 3 menit ding. Kalau barista kadang-kadang kan ditayangkan di IG ya. Jadi jangan lama-lama atau status gitu. Nggak usah lama-lama. Kayaknya kalau 3 menit kalau nggak salah. Dalam 3 menit itu satu kelompok 5 anggota. Setiap kelompok itu harus muncul. Misalnya hari ini, misalnya misalnya contoh satu kelompok Ima, Yuli, Tri, Helen, Yunistia misalnya. Kita membuat tema gerakan anti korupsi budaya sehat. Buka, lihat jam. Misalnya Ima lihat jam nih, ya, jam 8. Terus Yulia mengatakan, hari ini masuk mulai kerja jam 7. Nah, tepat waktu. Misalnya kan begitu. Kemudian Tri membuat lagi cerita, lagi gambar. Misalnya, Tri datang jam 7. Helen datang jam 8. Yudhistira, keterlambatan hari kerja adalah bentuk korupsi waktu. Hati-hati. Akan masuk kepada korupsi yang lain. No. Tepat waktu untuk bekerja. Misalnya contoh, ini contoh ya. Nah, itu dari foto-foto tadi rangkaian ya. Itu kalian gabung-gabung jadi satu, terus nanti dikasih ya kasih apalah, kasih lagu apa atau enggak kasih lagu. Itu kan jadi satu video gerakan anti korupsi toh. Gitu, bisa paham enggak? Nah, jadi satu Paham, Bu. kelompok, ya paham toh? Jadi satu kelompok itu harus punya satu tema, satu skenario dulu. Ini kamu nanti bikin gini, nah, bikin gini. Nanti kamu potong gini, dirangkai. Yang nanti merangkai itu kalau yang lama kan bisa dipotong nih. Jadi jadinya 3 menit kan bisa. Oh, ini sampai ini aja. Ini pas buka pintu aja lihat jam misalnya ya. Nanti yang bagian merangkai ada. Itu biasanya ada bisa itu. Bisa kan? Bisa diedit, Bu. Iya, Bu. Betul, bisa diedit itu, digabung. Nah, itu yang gabung satu. Nanti jadi gitu. Nanti itu di akhir puas. Itu tugas barista pasti begitu. Gerakan anti korupsi. Oke? Ya, itu untuk kelompok. Jadi untuk individu bikin tadi memoranda critical anti korupsi, nanti yang terakhir gerakan anti korupsi bikin video. Satu kelompok. Kan berapa jumlahnya? 70 berapa ya? 60 Ibu. 60 buat aja satu kelompok 5 ya, biar bisa nongol semua di video ya. Kalau 6 nanti terlalu panjang, Kalau kelompok yang sudah ada, Bu, 6 Bu kemarin biar nggak bikin lagi gini. Oh ya wes, oke, boleh kalau sudah ada 6. Usahakan 3 menit selesai. Kalau yang dekat muncul, yang penting pokoknya setiap anggota harus muncul ya. Jangan ada yang tidak muncul. Siap, Bu. Nah, oke, itu ya, cukup.
Cukup ya, Cukup, saya akhiri kuliah kita malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya dan kita bertemu di minggu yang akan datang. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ya, Waalaikumsalam makasih ya warahmatullahi semuanya ya. wabarakatuh. Oke, Terima kasih, Bu. thank you ya. Selamat Ayo, yuk. malam.